Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba memperbaiki satu unit televisi tabung. Ini kena petir ya teman-teman. Jadi kalau misalnya TV teman-teman mati total karena kena petir, itu bisa teman-teman coba perbaiki sendiri. Cuma kita belum tahu ini tingkat kerusakannya seperti apa, karena terkadang juga ada yang cuma sekeringnya saja yang putus, ada juga yang sampai gosong. Mesinnya biasa sampai gosong ya, kita belum tahu. Kita langsung bongkar saja. Ini kondisinya sekarang mati total ya, mati total. Saya bongkar dulu teman-teman. Cukup berdebu teman-teman ya kondisi di bagian dalam, dan ternyata ini mesinnya sudah diganti dengan mesin Wacom, mesin Cina ya. Ini dari keterangan pemiliknya, katanya pada saat ada petir tiba-tiba ada suara meledak ya di bagian dalam, ada suara meledak di bagian dalam TV, dan pada saat TV mau dinyalakan kembali ternyata sudah nggak bisa teman-teman ya. Kita lihat dulu komponen apa yang meledak. Nah, ini ada bekas terbakar ya. Nih, untuk sekring di sini, dan ini untuk pin ground. Saya zoom sedikit, itu dia. Ya, untung saja nggak sampai hangus ya. Biasanya itu kalau untuk TV yang kena petir, kalau misalnya dia hangus, apalagi ya kalau misalnya sudah tembus ke bagian sekunder, itu disarankan untuk tidak melanjutkan perbaikan ya. Lebih baik kita ganti saja mesinnya, langsung kita ganti mesin. Karena kalau dia sudah tembus ke bagian sekunder, apalagi untuk jalur groundnya, itu bisa lumayan banyak ya komponennya yang rusak, termasuk untuk IC program. Ini IC program, IC chroma, IC memori. Jadi kalau misalnya dia sudah tembus, ada yang gosong di bagian sekunder, apalagi kalau untuk jalur groundnya sudah gosong, itu lebih baik teman-teman ganti saja langsung satu set untuk mesinnya. Oke, kita buka dulu ya agar kita lebih leluasa dalam melakukan pengetesan. Oke, untuk melakukan pengetesan terutama di area power supply ya, area power supply atau area regulator. Di sini sudah ada garis ya untuk membedakan area primer dan area sekunder. Nah, bagaimana kita menentukan ini kerusakannya berada di area primer atau di area sekunder? Jadi untuk TV yang kena petir itu cukup mudah kita lakukan pengetesan. Pertama-tama kita lihat dulu untuk sekringnya ya. Ini ada sekring ya. Kita lihat dulu, kalau misalnya dia putus, kalau misalnya sekringnya putus, kemungkinan besar itu bermasalah di area primer teman-teman ya, terutama untuk transistor ini, transistor switching. Kita periksa biasanya short, dan untuk komponen-komponen kecil di sini berupa transistor dan dioda itu harus kita periksa juga. Demikian juga untuk dioda penyiar ini, ada 4 buah dioda ya. Nih. Nah, itu dia. Sebentar saya arahkan dulu cahayanya agar lebih jelas. Nah, ini harus kita periksa satu persatu teman-teman ya, kalau misalnya sekringnya putus. Tapi kalau misalnya sekringnya tidak putus, itu bisa jadi dia bermasalah di area sekunder. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada masalah di area primer, terutama untuk transistor ini. Ini ada satu buah transistor ya yang gabung dengan kaki autocoupler. Teman-teman bisa cek. Kemudian untuk resistor kembar ini teman-teman cek juga ya. Kalau misalnya TV-nya mati total, kemudian sekringnya tidak putus, teman-teman bisa cek ini, dan juga di area sekunder ya. Nah, ini karena saya lihat sekringnya putus,
Jadi saya akan fokus dulu ke area sini, ke area primer. Terutama untuk transistor ini akan saya buka. Transistor besar ini. Kemudian elko-nya akan saya lepas dulu ya, agar nanti saya lebih leluasa dalam melakukan pengetesan komponen-komponen kecil yang ada di dalam sini. Oke. Oke, teman-teman, sudah saya buka untuk beberapa komponen di sini, transistor kecil dan ini transistor yang besar ya. Kemudian untuk komponen-komponen dioda di sini sudah saya lepas kakinya salah satunya. Kita angkat salah satu kakinya ya. Dan tadi sudah saya tes juga teman-teman, dan ternyata sini ada 2 dioda yang korslet. Yang ini tadi, sini kan tadi ada 4 dioda ya. 1 2 3 4. Dan yang ini korslet. Tadi saya tes, ini salah satunya. Sebentar saya perlihatkan dulu untuk dioda korslet itu. Pengetesannya seperti ini. Jadi kita tes ke posisi dioda ya. Ini ada lambang dioda teman-teman. Kemudian kalau kita tes seperti ini, nah itu ada nilai ya, 00. Begitu juga kalau misalnya kita balik, nilainya sama juga. Nah itu dia. Artinya dioda ini short ya. Nah, kalau kita bolak-balik sama saja teman-teman. Kalau untuk dioda normal itu pengetesannya seperti ini ya. Sebentar saya perkecil dulu. Ini ada 1 dioda di sini tadi yang saya tes dan ini normal. Nah itu dia. Kalau misalnya satu arah tidak ada nilai, tapi kalau misalnya kita balik, nah dia ada nilai. Pengetesan dioda normal seperti itu ya teman-teman. Begitu juga untuk transistor. Tadi saya cek, ini ternyata masih normal ya. Kalau untuk transistor, ini kan ada 3 kaki ya. Kalau misalnya kita letakkan di salah satu kaki seperti ini kita tes acak saja teman-teman ya. Misalnya kita letakkan merah di sini, kemudian hitam di tengah, nah itu ada nilai. Kemudian kita pindahkan hitamnya ke sini, ada nilai lagi. Artinya kaki yang di sini yang kita sentuhkan dengan probe merah itu adalah kaki basis. Pada saat kita pindahkan ke sini, merahnya ke tengah, itu nggak akan ada nilai teman-teman ya. Sama juga yang di sini, kalau kita pindahkan merah ke pinggir itu nggak akan ada nilai. Jadi basisnya cuma ada 1 ya di sini. Nah itu dia ada nilai. Kemudian hitam di sini ada nilai juga. Ketika merah sudah pindah, maka tidak akan ada nilai. Kalau ada nilai, kemungkinan transistornya korslet teman-teman ya. Oke, ini normal. Dan untuk elko, tadi ini belum saya tes teman-teman ya. Cuma saya lihat untuk kakinya ini sudah kembung dan sedikit mengeluarkan cairan. Ini dia. Nah, ada baiknya kalau kondisi elko seperti ini itu harus diganti ya, nggak usah kita tes, langsung kita ganti saja teman-teman. Jadi di sini akan saya ganti elko, kemudian dioda tadi korslet 2 buah. Ini saya pasang kembali ya. Ini ternyata aman. Kemudian sekring, kita ganti sekringnya juga. Jadi ini termasuk kerusakan yang tidak terlalu parah ya, karena dia cuma rusak di dioda. Yang korslet cuma dioda teman-teman. Nah, kalau misalnya punya teman-teman agak parah mungkin sampai transistornya korslet, itu bisa teman-teman ganti. Tapi kalau misalnya teman-teman ganti tapi tetap jebol terus, itu harus teman-teman periksa ya. Untuk komponen sekitar sini itu harus periksa satu persatu. Tapi kalau misalnya teman-teman gak mau ribet, bisa juga pakai gacun ya. Bisa coba pakai gacun. Pakai gacun yang seperti ini ya teman-teman, 3 kabel. Untuk kabel hitam ini kita solder ke ground, di ground atau di negatif elko bisa juga. Kemudian ini kita solder ke
kaki tengah transistor regulator ya sini. Tapi ini kondisi terlepas, transistornya kita lepas, kemudian kita solder kabel merah di sini kaki tengah. Nah, tapi ini tetap harus kita ganti untuk elko dan untuk dioda ya, dioda penyiarah. Ketika teman-teman mau pasang gacun itu teman-teman harus pastikan tegangan sampai di kaki elko ini, tegangannya normal ya sampai di kaki elko. Kemudian teman-teman pasang gacun. Tapi kalau misalnya bisa teman-teman usahakan ya nggak usah pakai gacun ya. Kita usahakan untuk memperbaiki, mengganti dengan komponen yang standar, transistor regulator. Kemudian cek juga transistor kecil ini kodenya C3807. Tadi yang ini kodenya C5297 ya, C5297 teman-teman. Oke, saya ganti dulu komponen yang rusak. Oke, setelah kita lakukan pergantian pada komponen yang rusak, ada 2 buah dioda kita ganti tadi di bagian sini, dan elko, 1 buah elko kita ganti, sekringnya juga kita ganti ya. Oke, sekarang kita lakukan pengetesan apakah TV ini bisa menyala kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kedengaran untuk playback sudah bekerja. Coba saya intip dulu. Ternyata sudah ada tampilan teman-teman ya. Backcom ini warnanya cuma karena kabel degosingnya nggak kepasang, jadi seperti ini kondisinya. Yang jelasnya ini TV sudah dalam kondisi menyala, hanya dengan mengganti beberapa komponen yang korslet ya. Nah, cuma tidak semua TV kena petir itu kondisinya seperti ini teman-teman. Ada yang parah, ada juga yang nggak parah seperti ini, termasuk tidak terlalu parah sih teman-teman ya, karena dia rusak di dioda saja. Ini elko-nya sebenarnya mungkin belum rusak, cuma karena sudah keluar cairannya, jadi kita berinisiatif untuk menggantinya agar TV-nya bisa lebih awet ya. Oke, saya rasa cukup dulu teman-teman ya video kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika ada yang kurang jelas ataupun kalau misalnya ada yang mendapati kasus seperti ini tapi belum bisa menyelesaikan, itu bisa teman-teman tanyakan di kolom komentar ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.